Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana di desa barat Elbaf, tempat berlangsungnya pesta meriah yang diadakan oleh bajak laut topi jerami. Luffy terlihat menikmati daging rusa dengan lahap, seperti biasanya. Di sisi lain, Zero menjelaskan tentang sebuah rahasia besar yang terkait dengan dunia bawah dan dunia matahari. Menurut Zero, sangat sedikit manusia yang mampu mencapai dunia matahari. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menginjakkan kaki di dunia bawah, tempat yang dianggap sebagai keseluruhan Pulau Elbaf. Dunia bawah itu sendiri terkenal menyeramkan, penuh dengan binatang buas, sehingga tak heran banyak orang yang memilih melarikan diri darinya. Dalam suasana pesta, para kru bajak laut topi jerami mendengarkan cerita Zero dengan antusias. Beberapa raksasa di Elbaf tampak tertarik dengan keberadaan Jinbe dan Brook, karena mereka belum pernah melihat ras selain manusia biasa. Sebagai balasan, para kru menceritakan kisah-kisah petualangan mereka, termasuk pertarungan epik melawan Oars di Pulau Thriller Bark. Mendengar nama Oars disebut, seorang raksasa mengungkapkan bahwa Oars adalah salah satu pejuang legendaris yang dihormati oleh kaum raksasa. Cerita berlanjut dengan momen ketika Gear berbicara kepada Rod, salah satu raksasa Elbaf, yang kemudian meminta maaf kepada kru topi jerami. Rod merasa beruntung karena Usopp pernah menghentikan Zoro yang hampir memenggalnya di masa lalu. Zoro pun memperingatkan Rod bahwa jika dirinya tidak dicegah, Rod mungkin sudah kehilangan kepalanya saat itu. Cerita juga mengungkapkan bahwa sebagian besar raksasa Elbaf memiliki impian besar untuk mencapai dunia matahari dan menjadi penguasa. Inilah yang melahirkan mitos tentang Dewa Matahari, yang dipandang sebagai pembebas oleh sebagian raksasa, namun dianggap sebagai pembawa kehancuran oleh sebagian lainnya. Zero menjelaskan bahwa mitologi tentang Dewa Matahari ini berasal dari tulisan kuno yang sulit dipahami, sehingga muncul berbagai interpretasi. Bahkan, menurut Zero, dunia ini telah mengalami kehancuran 2 kali dalam sejarah, dan Dewa Matahari selalu muncul saat dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Siluet Dewa Matahari, Nika, juga diperlihatkan lebih jelas dalam chapter ini. Rambut putih panjang, awan putih yang melilit lehernya, serta pedang dan perisai di pinggangnya menjadi ciri khas penampilannya. Zero menyebutkan bahwa Nika adalah sosok misterius yang selalu muncul di tengah perubahan besar, membuat banyak penguasa takut akan kemunculannya. Luffy yang mendengarkan cerita ini mulai menyadari bahwa Nika yang dimaksud mungkin memiliki kemiripan dengan dirinya dalam mode Gear 5. Namun, Luffy menolak anggapan bahwa dirinya adalah Nika karena ia sendiri masih belum memahami sepenuhnya kekuatan yang dimilikinya. Luffy yakin bahwa pada waktunya ia akan mengetahui kebenaran tentang kekuatannya dan perannya dalam dunia ini. Selain itu, chapter ini juga mengungkap kisah tentang Pangeran Loki yang dikenal sebagai anak nakal dan pangeran terkutuk di Elbaf. Sejak lahir, Loki sudah menjadi pembawa kesialan bagi kerajaannya, termasuk kematian sang ratu dan kehancuran desa-desa akibat ulahnya. Di usia muda, Loki bahkan melepaskan monster-monster dari dunia bawah ke dunia matahari, menyebabkan kekacauan besar. Setelah kematian Raja Harald, Loki meninggalkan Elbaf dan melanjutkan aksi destruktifnya di dunia luar hingga akhirnya dihentikan oleh Shanks 6 tahun lalu. Shanks mengalahkan Loki di luar Elbaf dan membawanya kembali ke pulau tersebut. Saat mendengar cerita tentang Loki, Luffy tampak memiliki reaksi aneh.
membuat Zoro curiga bahwa Luffy pernah bertemu dengan Loki sebelumnya. Zoro memperingatkan Luffy untuk tidak mempercayai Loki, namun Luffy tetap ingin membantu Loki demi mendapatkan informasi tentang keberadaan Shanks. Dalam perjalanan mereka, Nami memutuskan ikut dengan alasan berburu harta karun di Elbaf. Rod, salah satu raksasa, juga ikut bersama mereka. Sementara itu, di dunia bawah, dua ksatria misterius yang ternyata adalah anggota Ksatria Suci muncul dan berusaha merekrut Loki menjadi bagian dari kelompok mereka. Namun, Loki menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Salah satu Ksatria Suci, Gunko, memperlihatkan kekuatannya dengan mudah mengalahkan serigala raksasa yang menjadi teman Loki. Meski terancam, Loki tetap teguh pada pendiriannya. Ia bahkan mengorbankan temannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah kepada Ksatria Suci. Dengan situasi yang semakin menegangkan, tampaknya Loki, Luffy, dan para Ksatria Suci akan memainkan peran besar dalam alur cerita Elbaf ini. Jika Loki memihak Luffy, pertarungan besar antara Luffy dan Ksatria Suci yang mirip Shanks tampaknya tak terhindarkan. Zoro pun tampaknya akan menghadapi Gunko, sementara Nami dan Zeus berpotensi menghadapi pertempuran mereka sendiri. Begitulah beberapa hal menarik yang terungkap dalam One Piece chapter 1136. Dengan konflik yang semakin memanas, arc Elbaf menjanjikan cerita yang penuh kejutan dan pertempuran epik. Mengungkap Dewa Matahari Nika dan konflik Elbaf. Chapter terbaru One Piece 1136 yang berjudul Tanah yang Menanti Matahari memuat banyak momen menarik dan pengungkapan besar yang memperkaya cerita di arc Elbaf. Bab ini dimulai dengan pembicaraan para raksasa tentang Dewa Matahari, Nika. Perdebatan tentang Nika ini memperlihatkan dua sudut pandang yang bertentangan di antara kaum raksasa. Sebagian dari mereka percaya bahwa Nika adalah pembebas yang akan membawa kebebasan dan harapan ke dunia. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Nika sebenarnya adalah sosok penghancur yang akan membawa kehancuran. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana mitos dan legenda selalu terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang menceritakannya. Fakta ini menjadi menarik karena sebelumnya kita hanya mengenal Nika sebagai sosok pembawa kebebasan, terutama melalui perspektif Luffy dan petualangannya. Namun, chapter ini memperkenalkan ide bahwa Nika bisa saja menjadi ancaman besar bagi dunia, terutama jika dilihat dari sudut pandang para raksasa yang percaya pada sisi destruktifnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa Loki, sang pangeran Elbaf yang terkenal, mengklaim dirinya sebagai Dewa Matahari. Loki ternyata lebih condong kepada kepercayaan bahwa Nika adalah sosok penghancur, dan hal ini memengaruhi perilaku serta tindakannya. Bahkan, Loki pernah mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya berniat menghancurkan dunia, sebuah pernyataan yang mencerminkan keyakinannya terhadap sisi gelap Nika. Cerita tentang Nika menjadi lebih relevan dalam arc Elbaf ini, karena mitos tentang Dewa Matahari berasal dari pulau tersebut. Semakin banyak detail menarik yang diungkapkan tentang Nika di setiap babak cerita, memungkinkan kita untuk memahami bagaimana Luffy dan kekuatannya mungkin berkaitan dengan legenda kuno itu. Dua perspektif yang berbeda tentang Nika juga memberikan petunjuk bahwa mitos-mitos lain dalam dunia One Piece mungkin memiliki sisi baik dan buruk. Misalnya, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi juga dapat dipandang positif oleh sebagian pihak, tetapi negatif oleh pihak lainnya. Namun, para raksasa percaya bahwa setelah Luffy berhasil menyelamatkan Elbaf dari ancaman besar, mereka yang awalnya menganggap Nika sebagai penghancur akan mengubah perspektif mereka dan melihat Nika sebagai sosok pembebas. Setelah pembicaraan tentang Nika selesai, para raksasa mulai menceritakan sebuah peristiwa besar yang terjadi 6 tahun lalu. Mereka mengungkapkan bahwa Loki, sang pangeran Elbaf, pernah menghabisi ayahnya sendiri, Raja Harald, demi mendapatkan buah iblis legendaris yang merupakan pusaka keluarga kerajaan. Insiden ini menimbulkan kekacauan besar di Elbaf, hingga akhirnya dihentikan oleh seorang sosok legendaris, Shanks si rambut merah. Shanks ternyata memiliki peran penting di Elbaf, dan dihormati sebagai pahlawan oleh para penduduk di sana. Tindakan heroiknya dalam mengalahkan Loki juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Shanks diakui sebagai Yonko 6 tahun yang lalu. Fakta bahwa pengakuan Shanks sebagai Yonko bertepatan dengan kekalahannya terhadap Loki menegaskan betapa besar pengaruh Loki di dunia kriminal pada masa itu. Sementara itu, Luffy,
Zoro dan Nami memutuskan untuk pergi ke dunia bawah Elbaf guna membebaskan Loki yang sedang dirantai di sana. Luffy, seperti biasa, ingin menepati janjinya untuk membebaskan Loki. Meskipun Zoro merasa khawatir bahwa Loki mungkin hanya memanfaatkan Luffy. Zoro tetap menemani kaptennya karena ia penasaran ingin melihat kekuatan Loki yang disebut-sebut sangat hebat. Sedangkan Nami ikut serta untuk memastikan mereka tidak tersesat di dunia bawah dan juga karena dia tertarik dengan kemungkinan menemukan harta karun di sana. Di sisi lain, dunia bawah Elbaf memperlihatkan dua sosok misterius yang ternyata adalah anggota Ksatria Suci. Mereka adalah seorang pria yang terlihat mirip dengan Shanks dan seorang wanita yang berbalut perban bernama Gunko. Ternyata mereka datang ke Elbaf dengan tujuan merekrut Loki sebagai anggota baru Ksatria Suci. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya diketahui bahwa anggota Ksatria Suci hanya berasal dari kalangan Tenryubito. Namun, rupanya orang luar juga bisa bergabung, asalkan mereka memiliki kekuatan luar biasa dan berguna bagi pemerintah dunia. Loki, yang memiliki bounty besar senilai 2,6 miliar berry, dianggap layak untuk menjadi bagian dari Ksatria Suci. Namun, seperti yang bisa diduga, Loki dengan tegas menolak tawaran tersebut. Sebagai seorang pangeran raksasa yang memiliki prinsip kuat, Loki tidak tertarik untuk bekerja di bawah pemerintah dunia. Penolakan ini membuat Ksatria Suci tersinggung, terutama Gunko, yang langsung ingin menyerang Loki. Gunko, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan perban, memperlihatkan kekuatan dahsyatnya. Dalam kondisi dirantai dengan batu laut, Loki tidak bisa banyak bergerak dan tampak berada dalam bahaya besar. Namun, sebelum Gunko melancarkan serangannya, seekor serigala raksasa muncul untuk melindungi Loki. Serigala tersebut adalah salah satu monster yang pernah ditaklukkan oleh Loki saat kecil dan telah menjadi temannya sejak lama. Sayangnya, serigala itu bukan tandingan Ksatria Suci dan mereka dengan mudah mengalahkannya. Ksatria Suci bahkan mengancam akan membunuh serigala itu jika Loki tetap menolak tawaran mereka. Meski begitu, Loki tetap teguh pada pendiriannya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika serigalanya mati, itu adalah nasib yang harus diterima oleh seorang pejuang sejati. Chapter ini diakhiri dengan suasana yang tegang di dunia bawah Elbaf. Loki tampaknya tetap kukuh dengan keputusannya, sementara Ksatria Suci mulai kehilangan kesabaran. Di sisi lain, Luffy, Zoro, dan Nami sedang dalam perjalanan menuju dunia bawah untuk membebaskan Loki. Namun, mereka tidak tahu bahwa dua musuh berbahaya telah menunggu di sana. Pertemuan antara Luffy dan kembaran Shanks pasti akan menjadi momen yang sangat menarik, terutama karena Zoro sudah curiga sejak awal bahwa pria tersebut adalah musuh, bukan sekutu. Jika pertarungan terjadi, ini akan menjadi salah satu momen epik di Arc Elbaf. Dengan Loki yang memiliki dendam terhadap dunia, Luffy yang mencoba memahami perannya sebagai pewaris kekuatan Nika, dan ancaman besar dari Ksatria Suci, Arc Elbaf tampaknya akan menjadi salah satu bagian cerita yang penuh konflik dan kejutan besar. Kita tunggu bagaimana Luffy dan krunya menghadapi semua tantangan ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.